Kalau menurut pribadi saya sih, yang bullying itu mungkin kadang suka ngomongnya aja ngawur, terus sama yang semisal saya jadi yang dibully gitu ya Pak, kayak ngerasa mereka tuh nggak pernah ngerasain apa yang dirasain sama si bully itu. Kayak dia kan, coba aja kalau semisal dia yang dibalik posisinya gitu kan, jadi kayak nanti jadi nggak punya teman, efeknya gitu sih Pak. Terus harusnya juga dia mikir mentalnya dia itu kan nggak semua orang kuat gitu ya. Semisal dia bullyingnya tuh udah kayak yang keterlaluan banget kan, apalagi dia difabel, dan nanti kayak dia udah insecure, masih punya kekurangan, malah ditambahin lagi sama bullyingnya itu, bisa aja nanti bisa mentalnya sampai down atau nggak kuat gitu kan, kasihan banget gitu ya. Harusnya sih yang bully dia tuh harus mikir apa ya, kadang juga kalau yang bullying kan nggak pakai mikir gitu ya Pak, langsung bilang aja langsung gitu tanpa mikir perasaan yang dia bilang itu tuh menyakitin nggak ya ke dia gitu sih. Menurut aku nggak usah lah bullying, kayak misalnya coba dia rasain apa yang dirasain si bully itu, karena nggak semuanya juga dia, misalnya ya kayak yang dia bully itu sebenarnya ada kelebihan yang nggak yang bully itu punya, jadi kayak harusnya dia juga bisa mikir setiap orang juga punya kekurangan masing-masing. Kalau menurut aku ya Mas, bully itu termasuk hal yang tidak baik pertama, karena jangan untuk yang difabilitas, karena itu bisa merusak mental gitu. Kita yang normal aja tuh bisa kayak bisa depresi juga kalau terlalu dibully gitu, karena hal tersebut bisa ya itu merusak mental tadi. Menurut aku sih jahat sih untuk bully sendiri tuh. Kalau menurut saya, teman-teman yang disabilitas itu mempunyai hak yang sama. Kita membuli seseorang itu pasti tidak menyenangkan, dan pastinya dengan keterbatasan tersebut teman-teman kita menjadi tidak pede. Jadi sebaiknya kita perlakukan sama seperti rekan-rekan yang lain agar merasa sama dan rata seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya mau dia itu difabel atau enggak, sebenarnya nggak ada orang yang mempunyai hak untuk ngebully orang. Jadi siapapun nggak punya hak untuk ngebully dan menerima bullying. Itu menurut saya itu hal yang sangat tidak mengenakan ya, sama seperti yang teman saya sampaikan tadi, karena kita itu punya hak yang sama, entah itu dari segi kehidupan, kemudian dari segi hak untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun juga perlakuan yang sama dari sesama manusia. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju dengan hal itu, kayak gitu. Pertama kita kasih masukan untuk bisa bodo amat dengan apa yang orang ngomong gitu. Jadi kita menjalani hidup kan kita nggak usah tergantung sama yang lain ya Mas ya, kayak nggak usah terlalu mendengarkan apa kata orang. Kita ambil sisi positifnya, yang negatif kita buang jauh-jauh, karena hidup kita harus memiliki ketenangan gitu. Kalau kita terlalu memikirkan omongan orang yang buruk, itu kita nggak akan bisa maju dan hidup kita nggak akan tenang. Kalau menurut aku kayak gitu. Sebenarnya yang kita lakuin cukup dengan tidak membeda-bedakan aja sih Mas, perlakuannya sama ya, walaupun dengan mungkin keterbatasan, tapi kalau kita memperlakukan sama dan adil, pastinya nanti mereka juga pede dan enjoy untuk menjalani hidup. Kalau menurut saya, kita sebagai orang tuh sadar aja dulu kalau misalnya kita tuh sebenarnya juga punya kekurangan. Jadi orang difabel juga punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Nggak ada tuh yang namanya boleh ngebully, atau ya kita sesama manusia lah harus kasih kenyamanan. Setidaknya nggak usah ngebully gitu. Mungkin kita bisa jadi teman pendengar yang baik, atau mungkin kita coba deketin bully itu sambil bilang kalau ya mungkin banyak kan orang bilang gak usah didengerin aja, kamu jadi diri sendiri aja, nggak usah mereka bilang kamu harus ginilah, kamu harus gitu, kamu nggak usah dengerin, kayak itu jalan kehidupan kamu kayak gini, ya udah kamu jalanin aja, nggak usah dengerin mereka gitu. Sebisa mungkin kita jadi pendengar yang baik sama ngasih tahu ke yang dibully itu biar dia tuh jadi kuat, nggak yang down gitu sih. Menurut saya gitu aja. Sebenarnya kalau untuk hal itu menurut saya kita bisa memberikan mereka support, entah itu berupa dengan cara kita memperlakukan mereka seperti layaknya teman yang normal. Kemudian ketika mereka membutuhkan bantuan, kita selalu ada buat mereka, entah itu dengan mengajak mereka untuk mengobrol, atau dengan cara mengajak mereka untuk saling bertukar pendapat dan sebagainya kayak gitu. Kemudian kalau saya lihat juga dari segi pemerintah sekarang juga sudah mulai memberlakukan lowongan pekerjaan buat mereka yang disabilitas, tetapi hanya walaupun itu terbatas pada disabilitas, pada cacat dan sebagainya macamnya. Dan itu sebenarnya sudah merupakan satu langkah yang baik untuk mensupport disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang sama dan juga
dapat bekerja selayaknya manusia yang normal seperti kayak kita kayak gitu. Itulah cerita dari teman-teman kita. Makasih banget buat kamu yang udah nonton. Semoga kamu suka dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!